Hai, aku Nike. Selamat datang di House 101. Kali ini aku ada di Memora House, perumahan dari Eastern Urban Capital di Tangerang Selatan. Memora House ini punya beberapa klaster dan salah satunya adalah Momentum yang didesain oleh Rafael Miranti Architects. Rumah berukuran 125 meter persegi ini berdiri di atas lahan 84 meter persegi. Terdiri dari 2 lantai dengan desain yang modern, fleksibel, dan cocok buat keluarga muda. Sebelum ngobrol-ngobrol dengan arsiteknya, yuk subscribe YouTube Living Loving dulu. Sekarang kita masuk yuk. Halo, Hai. silakan masuk. Nah, sekarang aku udah di Momentum bersama Rafael. Halo Nike, apa kabar? Baik, Rafael. Sebelum menceritakan lebih lanjut nih tentang Memora House dan Momentum, boleh diceritain sedikit nggak tentang Rafael Miranti Architects? Oke, Rafael Miranti Architects adalah konsultan arsitek yang saya dirikan tahun 2014 bersama istri saya dan partner saya, Margareta Miranti. Oke, nah kita sekarang ngebahas soal Memora House ya. Ya, Memora House ini kan di sini tuh Rafael nggak hanya menjadi arsitek untuk Momentum, tapi juga lead architect untuk keseluruhan Memora House. ya. Nah, gimana sih brief awal dari Eastern Urban Capital ketika datang ke Rafael Miranti Architects? Jadi Eastern Urban Capital adalah klien kami sebelumnya untuk Providence House. Mereka panggil kami karena mereka ada tanah ini yang paling besar yang mereka pernah akan develop gitu, and they feel they need guidance untuk bikin master plan. Briefnya adalah bikin rumah yang punya 3 bentuk, namun 1 gate gitu, tetap 1 gate. Jadi nggak mau repot sama terpisah 3 gate gitu. Dan mereka bilang master plan ini akan dipakai oleh 2 arsitek lain untuk cluster B dan C ya. Jadi saya hanya bikin cluster A gitu. Ada nggak sih kayak hal-hal penting atau hal-hal kunci lah dari brief awal ini yang jadi guidance-nya Rafael Miranti Architects dalam membuat konsepnya? Ada, jadi mereka concern sama bentuk tanahnya yang berkontur, turun ke belakang. Jadi makin ke belakang makin rendah dari jalan gitu. Dari situ kami melakukan research, ngecek ke lokasi, melihat topografi, mempelajarinya, dan kelihatan ternyata dari bentuk tanahnya yang agak ngantong ke belakang, jadi di depan hanya segitu, terus kebuka ke belakang, itu ternyata yang paling curam turunannya itu ada yang di depan justru, which is itu cluster yang akan saya tangani gitu. Buat kami pada waktu itu bagaimana kita bikin kompleks itu yang safe buat keluarga gitu. Jadi kan kita tahu kalau perumahan yang dibikin sama Eastern itu kebanyakan nggak pakai pagar gitu ya. Yang kami bikin di Providence juga. Jadi begitu tahu itu kita harus bisa bikin anak-anak yang tinggal di situ main di jalanan tuh aman gitu. Sementara turunan itu kan biasanya mobil cenderung ngebut gitu. Nah, jadi kita desainin boulevardnya itu, tempat mobil itu mengakses side di belakang itu kalau bisa free dari rumah gitu. Jadi rumahnya tidak menghadap ke boulevard itu. Gitu. Jadi pada umumnya kan rumah yang besar-besar itu ditaruhnya di boulevard, madep ke jalan depan gitu ya. Tapi kalau di sini justru sebaliknya, kita boulevardnya kita kesampingin, lalu habis itu klasternya itu kita bikin banyak cul-de-sac supaya dia menciptakan sub jalan gitu. Dari boulevard belok yang lebih aman gitu. Jadi bisa anak-anak bisa main sepeda, main bola di depan rumahnya tanpa khawatir ada mobil yang kenceng lewat masuk bawah gitu. Itu sih yang kita pikirin pertama ya gitu. Ya. Untuk desain rumahnya sendiri, tadi kan Rafa juga bilang kalau ada 2 firma arsitek lain yang mendesain 2 klaster lain gitu. Nah, bagaimana tuh menuangkan dari konsep kemudian diturunkan supaya nanti masing-masing klaster tuh tetap bisa punya benang merah? Salah satu cara yang paling
mudah buat menyatukan supaya kompleksnya nggak kayak gado-gado gitu ya. Semua menyatu gitu ya dari proporsi rumahnya, bisa jadi dari bentuk atapnya dan juga dari material yang digunakan pada rumah ABC ini gitu. Jadi material yang sama digunakan dengan cara yang berbeda di tempat yang lain, itu bisa membuat untayan fasadnya supaya kebaca satu keluarga gitu. Kalau untuk luasan dari masing-masing rumah sendiri, itu tuh berapa sih? Jadi di awal itu kita pas lagi doing master plan, kita banyak banget testing possibility-nya. Di awal briefnya mereka mintanya lebar 6 meter gitu. Tujuannya quantity duluan gitu. Tapi di tengah quantity itu of course kami selalu pengen ada pocket-pocket taman. Jadi kalau perumahan udah sampai 200 unit itu kita pengennya ada kantong-kantong ruang publik lah gitu supaya engaging warga buat ngumpul gitu. Nah, ternyata begitu udah beberapa kali coba, pihak Eastern sendiri comfortable sama lebar 7 gitu. Jadi mereka tetap pengennya rumahnya juga punya kualitas ruang hidup di dalam gitu. Selain juga di luarnya ada taman, ada ruang baca buat anak-anak gitu, terus taman bermain gitu-gitu. Baik, ini menarik banget sih. Dan tadi aku juga udah sempet lihat sekitar rumah dan memang bener sih kayak banyak anak-anak, ada keluarga, ya pakai fasilitas umumnya juga, ada ruang baca, ada kolam renang, ada tempat buat olahraga. Terus habis itu kayak ada yang kayak tadi lari-lari dan kayaknya nyaman gitu. Nah, abis ini aku pengen tahu nih soal momentum itu sendiri. Momentum itu rumah yang paling depan. Ada di depan gate ya, baru masuk lihat itu gitu. Jadi pertama itu yang kami pikirin soal privacy dari jalan. Karena itu jalan bambu apus itu dia rame banget, segala macam angkot, truk gitu lewat situ gitu. Jadi kita pikir reaksi pertamanya pada waktu itu kita mau cover fasadnya dari jalanan gitu. Pertamanya begitu, tapi ternyata begitu diukur di topografi ternyata perumahannya ini lebih turun, jadi dia tidak terlalu kelihatan dari jalanan gitu. Seperti biasa ya di apa yang kita bikin dengan Eastern, biasanya mereka pengen ada satu signature seperti ini kayak rumahnya Eastern gitu. Biasanya kita pakai material kayu yang ada di balkon itu gitu. Jadi pertama balkon ini berguna buat si master bedroomnya gitu. Yang kedua buat blocking view gitu dari orang di jalan, dari orang jalan di depan, dia nggak bisa langsung lihat masuk ke kamar tidur utama gitu. Penataan rumah momentum itu diatur sehingga kalau kalian lihat tuh sebenarnya dia berkontur ya, tapi kita nggak mau diuruk semuanya. Jadi lebih sustainable, kita ngikutin konturnya gitu. Jadi rumahnya itu harus didesain kalau misalnya dia turun-turun 20 cm itu, dia kelihatan tetap bagus gitu. Jadi merespon dari ya tadi situasi kontur yang konturnya, ada ya. Jadi pertanyaannya di internal kami itu bagaimana kita mendesain rumah tinggal yang kalau dideretin tapi naik turun dia rapi gitu, bagus gitu. Gitu dulu sih. Nah, aku penasaran nih, udah masuk di momentum nih, pengen lihat ruangan yang lain. Mungkin kita ke situ ya? Ya, boleh. Oke, yuk. Nah, Rafael, boleh diceritain secara singkat nggak penataan ruangan di momentum ini? Di lantai 1 ini ada open living space, itu ada living room menyatu sama kitchen, sama dining room. Terus di depan sana ada powder room. Terus di belakang sini ada ruang buat ART. Tapi kita juga punya flexi space di sebelah sana yang bisa dipakai buat apa aja, mau dipakai buat studio kerja bisa, kamar tidur tamu juga bisa. Oke, tapi kalau di show unit ini buat studio kerja ya, buat contoh ya, buat inspirasi. Kalau di lantai 2? Kalau di lantai 2 itu ada kamar anak 2 yang terhubung sama yang shared
bathroom. Terus ada lounge, ada day bed. Terus ada master bedroom yang punya kamar mandi and suite di dalam gitu ya, dan dia punya balkon juga gitu. Ada nggak sih ciri khasnya Rafael Miranti di momentum ini? Kita biasanya pengen semua ruangan tuh dapat cahaya. Kedua, kita pengen penghuni rumah tuh punya option untuk buka jendela, jadi air circulation bisa enak gitu. Jendela depan kita nggak mau terlalu terbuka ke jalan karena supaya privacy yang punya rumah di dalam tuh terjaga, tapi dia masih bisa punya pilihan untuk buka supaya ada udara dan natural light gitu. Itu biasanya gitu. Pada saat mendesain rumah ini, kebayang nggak ini tuh cocok buat siapa sih penghuninya? Biasanya kita pas lagi ngedesain tuh pengennya rumah kita itu as inclusive as possible, jadi siapa aja bisa pakai gitu ya. Jadi kita bayangin kalau ada orang tua pun datang ke sini dia bisa naik tangga dengan nyaman gitu. Terus tapi mostly mungkin keluarga muda ya yang punya banyak anak kecil yang masih aktif keluar gitu ke dalam rumah, keluar rumah gitu. That's why makanya ruangannya dibikin open plan dan master plan-nya aman ya. Tadi kan pas aku masuk rumah ini, aku perhatiin tuh di bagian depan ada powder room tuh. Ya. Nah, menurutku tuh agak-agak unik tuh, karena nggak semua rumah tuh ada powder room di bagian depan. Ya. Nah, alasannya apa tuh? Kenapa ditaruh ruangan itu di situ? Alasannya tuh supaya kita menyisakan semua area di belakang ini tuh buat area kumpul keluarga, area private-nya gitu. Jadi sebisa mungkin area yang tersekat, itu kan privasinya perlu ya ditaruhnya di depan supaya belakang itu semuanya luas gitu. Oke. Gitu. Kalau ini kan konsepnya open plan ya. Yep. Ada alasan nggak kenapa dipilihnya seperti ini gitu? Iya. Ya balik lagi tadi karena site-nya itu cuma 7x12, terus sudah pasti akan kepotong sama carport. Jadi ruang habis masuk pintu utama tuh nggak terlalu besar. Kalau di-cut lagi pakai sekat-sekat pakai dinding jadi sempit gitu. Jadi ya kita bikinnya open space gitu. Rasanya lebih luas gitu. Iya sih, emang berasa banget. Apalagi ini ya ada pintu kaca yang mengarah ke taman, bikin meskipun di dalam ini mungkin ruangannya nggak terlalu luas, tapi juga tetap lega ya rasanya ya. Sekarang mau lihat ke atas? Mau dong. Yuk. Oke. Nah, kalau aku lihat tuh di lantai 2 ini ada 2 kamar anak tapi berbagi kamar mandi nih. Ya. Nah, apa tuh alasannya? Ya itu sebenarnya kita pengen bikin feelingnya tuh lebih luxurious karena seemingly dia ensuite gitu, tapi sebenarnya dia share gitu. Nah ini sebenarnya pretty common di kamar mandi di dorm ya. Terus pengalaman ruang apa sih yang pengen Rafael sampaikan di lantai 2 ini? Basically kita pengen penghuni rumah tuh berasa nyaman. Nyaman itu kalau tidak ada ruangan sisa gitu. Jadi kalau ada pocket space kita bisa gunakan untuk day bed, untuk lounge, duduk. Dari tempat duduk itu dia bisa ngelihat keluar, ke belakang, ke depan. Kemanapun mereka lihat tuh ada view outdoor gitu. Dan ada cahaya alami gitu, karena jadi bikin tempatnya jadi more vibrant, pleasurable gitu. Oke. Nah, tadi kan Rafael udah sempet cerita sedikit tentang lingkungan di Memora House ini. Ya. Nah, aku penasaran sih kayak gimana tuh, pengen lihat-lihat. Yuk, boleh kita omongin di teras? Boleh, Yuk. Nah, aku dengar Rafael juga mendesain fasilitas umum di Memora House ini ya? Ya. Boleh diceritain nggak apa aja sih yang ada di sana? Bisa. Jadi karena master plan-nya besar, lahannya besar 2,2 hektar, itu kita coba bagi fasumnya kalau bisa nggak ngumpul di satu area, jadi dipecah jadi 2. Jadi kalau kalian lihat
Ada satu yang kami desain di cluster A dan arsitek lain desain di belakang. Nah, yang di cluster A ini tadinya semuanya mau taman bermain anak. Tempat kumpul warga sama taman bermain anak. Jadi many kinds of playground ada di situ. Sedangkan yang di belakang tuh lebih ke sports related lah, ada kolam renang gitu. Namun ternyata pas dicek lahannya diukur ulang, ternyata nggak cukup di belakang. Akhirnya sebagian fungsi harus dipindahin ke depan. Jadi kami desain ada separuh itu ada children's playground, separuhnya lagi ada semacam sports hub gitu, ada gymnya, ada kolam renang gitu, ada tempat hangout lah buat warga gitu. Dan playground ini juga kita bikin in such a way dia fun, nggak cuma permainannya aja, tapi anak-anak tuh bisa muterin ruangannya gitu, jadi lebih ke spasial gitu. Ya, aku juga udah sempet lihat sih playgroundnya, menarik banget gitu. Ya. Dan juga kalau dari perspektifku sebagai orang tua juga cukup safe dan kayak banyak kayak sensori, kayak motorik halus, motorik kasar, kayaknya semuanya tuh maksimal gitu di situ. Yes, benar. Karena aku juga punya anak gitu, dan pengennya kalau tinggal itu di tempat yang ada kesempatan buat ngajak anak ke luar gitu. I see. Nah, kalau dari perspektifnya Rafael sendiri sebagai arsitek, apa sih yang bikin Memora House ini tuh cocok buat pasangan muda, buat keluarga baru? Mungkin selain fasilitas yang ada hubungannya dengan keluarga, mungkin juga kepraktisannya ya di rumah itu sendiri gitu. Jadi kemana-mana dekat, terakses gitu ruangannya, dan juga terang, dan juga bisa digunakan berbagai fungsi gitu mungkin. Gitu. Jadi mungkin fleksibel itu, ya? Fleksibel, jadi cocoknya di situ. Buat Rafael sendiri, perasaan apa sih yang pengen dihadirkan ketika penghuni tuh masuk ke Memora House? Ya, pengennya sih mereka betah di rumah, terus ya perimeter kalau rumah tinggal ya nggak keluar lagi gitu. Jadi ya mereka bisa membayangkan membangun keluarga di sini gitu. Dengan nyaman ya Nyaman, di sini ya. Ya, betul. Makasih banyak Rafael udah diajak main ke Momentum. Sama-sama. Makasih banyak juga buat teman-teman yang udah ngikutin House 101. Jangan lupa untuk stay tune di House 101 berikutnya, karena kami akan ngebahas 2 klaster lain di Memora House. Sampai ketemu!